siang Ibu Josepi. Selamat siang Pak Satria. Oke, saya lihat kok Bu Josepi agak termenung itu kenapa Bu? Iya Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sebenarnya sudah pengen ngobrol dari beberapa waktu yang lalu, tapi kayaknya Pak Satria lagi sibuk ya Pak. Ya, alhamdulillah ada kesibukan. Mumpung sekarang sedang agak free, jadi kita bisa berbincang-bincang tentang apa yang sedang dirasakan sama Bu Josepi. Saya itu mau ngajak membahas tentang orang tua murid, Oh salah satu iya, orang tua murid saya. oke. Ya Bu, bisa diceritakan itu kejadiannya gimana? Jadi di tahun ajaran ini kan saya tuh punya satu murid yang selama ini sekolah kan sudah hampir 2 bulan. Dia itu Iya. proses kehadirannya itu lebih banyak nggak masuknya, Pak. Oh ya. Nah, kan kami Eh, juga jadi bingung, saya sendiri juga iya. bingung, karena kan kita sendiri aturannya di sekolah itu kan ada persentase kehadiran untuk Iya. kenaikan kelas. Iya. Nah itu yang saya itu bingung bagaimana ini anak ini istilahnya baru awal-awal mulai sekolah, tapi kok Iya. sudah banyak nggak masuknya. Oke. Selama dalam pembelajaran, apakah anak itu aktif di kelas Anaknya itu sekolah? sebenarnya pintar Iya. dibanding, maksudnya dia termasuk rata-rata secara walaupun dia jarang masuk, tapi kalau pas dia Iya. masuk itu sebenarnya secara kognitif juga dia itu bisa mengikuti pelajaran. Cuman memang kalaupun dia masuk, biasanya tuh di pagi hari itu dia butuh waktu lebih lama untuk adaptasi. Jadi memang Hmm. kalau datang pagi tidak bisa langsung bergabung dengan teman-teman yang lain, butuh waktu. Tapi kalau untuk masalah pelajaran secara kognitif Iya. sebenarnya dia itu bisa cukup mumpung. Oh iya. Oke. Untuk untuk penanganan anak sendiri, selama Bu Josepi menangani anak sendiri, sudah dilakukan apa aja sama Bu Josepi? Kalau untuk anaknya sih saya paling hanya mengingatkan misal nanti closing, saya bilang lagi ke anaknya besok sekolah ya, seperti itu. Cuman kan memang kondisi anak TK itu kan tetap bergantung dengan orang tua. Iya. Jadi ya kalau anaknya sih kalau saya bilang besok sekolah lagi ya, dia iya aja. Tetapi kenyataannya beberapa waktu yang lalu juga seminggu full nggak datang ke sekolah dari Senin sampai Jumat. Nanti kalau pas Oke. anaknya saya tanya, kenapa kemarin kok nggak berangkat ke sekolah, dicari loh sama teman-temannya. Dia itu juga nggak mudeng, jadi kayak dia, oh emang kemarin sekolah ya, kayak gitu. Berarti kan kalau Oke. menurut saya, mungkin ini anak tuh juga nggak paham, ini hari ini tuh waktunya sekolah atau enggak. Iya. Oh ya, oke. Selama penanganan tersebut, strategi apa saja yang sudah dilakukan sama Bu Josepi? Saya sudah sempat tanya ke orang tuanya, Iya. waktu awal-awal dia masih 2-3 hari ke sekolah, itu kan saya kan sempat Iya. tanya. Tanyanya itu, kok nggak datangnya kenapa? Ya saya basa-basi, saya tanya. Waktu hari pertama itu saya belum tanya, karena kan saya menunggu orang tuanya yang mungkin WA ke saya atau gimana. Hari kedua kok masih nggak masuk, baru saya via WA dulu. Saya memastikan apa sakit atau gimana. Nah ternyata kendalanya itu karena anaknya itu belum bangun. Jadi sudah waktunya sekolah, anaknya belum bangun, terus dari sisi orang tua, ya sudah biarin aja seperti itu. Nah cuman kok masih berlanjut sampai sekarang, alasannya itu sama. Memang pernah dia nggak masuk karena sakit, tetapi Iya. dari bagian besar dia nggak masuk itu, alasannya tuh hanya satu, karena tidak bangun di Iya. pagi harinya. Oke. Kalau menurut saya ya, yang sudah diutarakan sama Bu Josepi itu sudah bagus, sudah baik ya. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pendekatan kepada anak tersebut, sudah melalui penguatan-penguatan langsung kepada anak, terus menemui langsung sama orang tua. Menurut saya itu sudah bagus, sudah baik yang diterapkan sama Bu Josepi. Namun saya ingin tanya sama Bu Josepi, selama melakukan penerapan tahapan-tahapan itu,
menurut Bu Josepi itu kelemahan dan kelebihannya apa, Bu? Kalau menurut saya kelemahannya kan sebenarnya waktu awal tahun ajaran itu sudah pernah yang parents meeting awal itu kan sudah pernah disampaikan bahwa nantinya Ya, tuh akan ada perhitungan persentase kehadiran. Cuman mungkin karena hanya disampaikan satu kali di awal, setelah itu kan memang tidak apa ya Pak, tidak saya sampaikan lagi. Kayak termasuk oke. kasus yang murid Ya, ini kan saya sendiri sama orang tuanya belum belum membahas lagi. Jadi masih sebatas menanyakan anaknya kenapa. Terus juga minta tolong besok masuk ya. Terus saya juga oke. sudah menyarankan untuk diatur kembali jam tidurnya. Tapi memang untuk Oke. peraturan yang pernah saya sampaikan waktu parents meeting awal itu memang belum saya sampaikan lagi atau mungkin mungkin itu yang bisa jadi apa orang tuanya lupa kalau ada peraturan tersebut atau bagaimana menurut saya mungkin celahnya di situ. Oke. Dari yang saya dengar hari ini dari Bu Septi ini kelemahannya adalah apa? Melakukan kesepakatan awal di awal tahun pembelajaran ya, Bu. Ya, Dan juga anak-anak sama dengan orang tua juga sering jadi bisa lupa karena kesepakatan awal tersebut ya. Kalau menurut Bu Susiapi sendiri untuk mengatasi kelemahan itu gimana, Bu? Kalau dari Bu Susiapi sendiri untuk bisa mengatasi kalau seperti saya itu itu? kemarin sempat terpikir kalau apa mau dibuat peraturan tertulisnya. Jadi saya kan punya anak Pak, kelas SD kelas Iya, 5. Saya itu lihat dia itu punya satu buku yang isinya tuh tentang tata tertib. iya, Tata tertib sekolah yang nanti kalau oke, misalnya anak itu tuh tidak mengikuti, kan ada atas sepengetahuan orang tua. Jadi orang tua kan pasti setiap hari akan ngecek buku tata tertib anaknya. Saya tuh sempat terpikir apa orang tua yang sekarang wali murid saya itu apa perlu dibuatkan seperti itu supaya apa ya orang tua tuh terus kalau sering lihat kan mungkin jadi bisa membantu menertibkan anaknya untuk mengikuti. Saya sempat berpikir seperti itu karena memang saya sempat ngobrol sama orang tua yang bersangkutan. iya, Kalau saya melihat memang ada beberapa orang tua itu yang menganggap kayak masih TK nggak apa-apalah. Jadi kayak masih belum dianggap serius seperti itu. Nah, iya, saya kemarin sempat berpikirnya kalau misalnya ada buku yang tertulis, apakah bisa membantu ya ke orang tua murid supaya lebih lebih ingat tanggung jawabnya seperti itu. iya. Oke. Ya baik Bu Giuseppe, menurut saya ya apa yang diutarakan sama Bu Giuseppe barusan ini, menurut saya sudah bagus, sudah baik ya Bu. Karena di mana Bu Giuseppe mau membuatkan peraturan tertulis agar anak dan orang tua itu selalu ingat terhadap peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, eee, saya rasa itu sudah bagus dan baik Bu. Menurut saya mau ingin tanya, kapan Bu Giuseppe mau, itu menerapkannya itu, Bu? Kalau untuk yang solusi yang buku tata tertib, Ya, nah untuk yang buku tata tertib itu kan memang saya juga perlu menyampaikan ke kepala sekolah. iya, Karena kan itu supaya bisa dilaksanakan seragam, tidak hanya kelas saya aja kan Pak. iya, Jadi kalau untuk yang buku tata tertib itu mungkin rencananya akan lebih lama untuk bisa direalisasikan iya, karena kan nggak mungkin kalau kelas saya sendiri yang menerbitkan. Jadi kan iya, saya harus harus sampaikan ke teman-teman wali kelas yang lain. Terus saya juga perlu menyampaikan ke kepala sekolah tentang iya, ide saya. Tapi iya, kalau untuk rencana terdekat yang bisa saya lakukan, oke, saya iya, akan sounding lagi masih secara lisan dulu. iya, Jadi mengingatkan yang sudah pernah saya sampaikan di parents meeting awal. iya, Yang terdekat sih mungkin itu yang bisa saya lakukan sambil supaya anaknya itu nggak terlalu ketinggalan pelajaran,
Itu Oke, iya, rencananya materi-materi yang ada di kelas akan iya, saya sharingkan juga via WA, atau oke. kalau ada yang perlu dikerjakan paling saya antar ke rumahnya sambil, kalau orang Jawa itu kan sambil nabur rikoh gitu. Saya Iya, berharapnya orang tuanya lama-lama rikoh gitu loh oke, Pak. siap. Iya. Berharapnya kalau untuk terdekat paling gampang seperti itu. Kalau untuk Oh yang iya, buku tata tertib itu karena memang saya harus konsultasikan dulu ke pihak kepala sekolah, mungkin juga harus dicetak dulu. Jadi iya. kan sepertinya kok akan lebih lama. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Susepi. Kalau saya boleh memberikan satu solusi ya Bu Susepi ya. Eee, dari apa yang diutarakan oleh Bu Susepi barusan, menurut saya, kalau saya sebelum berkonsultasi dengan kepala sekolah, eee, ada baiknya mungkin kita memulai dulu dari, diri kita sendiri Bu, kita terapkan dulu di kelas kita. Apabila itu sudah apa, sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar, baru kita konsultasikan, lanjut kita publikasikan kepada teman-teman sejawat. Menurut saya seperti itu Bu, kalau Bu Giuseppe seperti apa Bu, untuk Oh menanggapinya? ya, oke. Memang saya tuh sempat yang membuat membuat menunda itu kan takutnya kalau dianggap melangkahi gitu loh Pak. Iya, Tapi memang untuk, karena saya takutnya kalau berkelanjutan, ya saran iya, dari Pak Satya saya terima untuk bisa, paling tidak kalau sudah saya coba, saya bisa siap. menyampaikan ke teman-teman yang lain, ke kepala sekolah kalau ide ini tuh efektif atau tidak, seperti itu. Iya, siap. Oke, oke, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya untuk Bu Giuseppe setelah kita melakukan sesi, apa, perbincangan ini, apa yang akan dilakukan Bu Giuseppe untuk merefleksikan kegiatan ini Bu? Saya mungkin akan coba rumuskan dulu buku tata tertib, karena kan di TK kan belum pernah ada. Iya, Mungkin saya akan coba rumuskan dulu kira-kira harus seperti apa formatnya, sambil nanti saya juga sampaikan ke teman-teman yang lain ide saya, sampai nanti bisa saya trial dulu. Paling tidak saya berharap bisa mengatasi satu anak saya dulu ini sebelum oke. diperluas ke kelas yang lain. Saya Siap, berharapnya bisa ada solusi dulu untuk satu anak saya ini. oke, siap. Begitu ya Bu Giuseppe. Menurut saya sudah bagus kok Bu Giuseppe yang akan direncanakan Bu Giuseppe untuk langkah-langkah ke depannya. Tetap semangat ya Bu Giuseppe, untuk ke depannya semoga Bu Giuseppe bisa melaksanakan solusi tersebut ya Bu, untuk apa, meningkatkan anak agar tetap rajin kedatangannya ke sekolah ya Bu. Siap. Iya. Terima kasih Bu Putria untuk waktunya. Oke, terima kasih Bu, sama-sama Bu. Iya. Terima kasih Pak. Selamat Ya, terima kasih sama-sama Bu. siang Pak Satria. Selamat siang Ibu Josepi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya, Pak Satria sudah beberapa waktu yang lalu sudah mau ngajak ketemu, tapi maaf saya memang masih ngatur waktu, takutnya kalau saya sudah janjian nanti terganggu kepentingan yang lain, jadi memang saya ngatur waktu supaya dari waktu yang sebentar tapi saya bisa fokus ngobrol sama Pak Satria. Ya Ibu, Maaf ya terima Pak. kasih. Terima kasih sudah menyempatkan, tidak apa-apa. Saya juga memaklumi kalau Bu Josepi pasti sibuk, banyak kegiatan di luar sekolah Bu. Gimana Pak Satria? Mau bahas apa ini Eh, kita siang ini? ya, ya Bu. Ini saya heran ya, kok ini di kelas saya itu ada beberapa anak dalam pembelajaran praktik menggambar itu sepertinya belum seperti yang saya harapkan. Saya perlu mendapat masukan dari Bu Josepi ya Bu. Apakah ada ide seperti apa Bu? Soalnya dalam pembelajaran yang saya harapkan itu masih ada beberapa anak yang belum apa itu belum bisa belajar dengan baik gitu loh Bu. Ini khususnya menggambar Iya kegiatan. menggambar. Iya, Oke. Berarti kita siang ini mau bahas tentang pengelolaan kelasnya Pak iya, Satria, siap. khususnya di pelajaran
menggambar. menggambar. Iya. Tahun ajaran ini Pak Satria handle berapa kelas, Pak? Kebetulan saya satu kelas, Bu. Iya, Dengan di berapa kelas anak ini? dengan jumlah anak 15 anak, Bu. 15 anak. Iya, Oke. dengan 15 anak. Berarti sudah dalam tahun ajaran ini sudah hampir 2 bulan kan? Sudah, ya dari pelajaran baru kemarin sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan. Kalau dari sejak awal Pak Satria mulai kelas ini di tahun ajaran baru ini, sejauh ini apakah dari awal memang kelasnya memang seperti yang Pak Satria rasakan sekarang atau baru akhir-akhir ini aja? Kalau dari awal ya, menurut saya mungkin saya pertama kali saya merasakan itu, mungkin ini karena bawaan dari kelas sebelumnya, karena kan anak-anak itu kan dari kelas 3 sampai ke kelas 4 itu kan peralihan psikologi atau umur ya, Bu. Jadi kan masih sikap anak-anaknya itu masih ke bawah sampai ke kelas 4 itu, Bu. Jadi kan ketika belajar menggambar itu bukannya belajar menggambar, akan tetapi malah anak-anak itu jadinya bermain sendiri gitu. Menggambarnya menggambar, tapi ketika menggambar dia belum selesai disambi mainan itu. Seperti itu, Bu. Berarti sebenarnya sudah terasa dari awal, hanya memang Pak Satria menganggapnya ini masih mungkin anak-anak masih adaptasi seperti itu. Iya, masih adaptasi dengan kelas karena awal pembelajaran itu mungkin ya, Bu, menurut saya seperti itu. Oke. Padahal kalau misalnya dibandingkan, ini kan Pak Satria berarti punya pembandingnya ya? Iya. Di tahun ajaran ini Pak Satria merasa kok kelasnya sepertinya tidak kondusif. Berarti kan menurut saya Pak Satria kan berarti punya pembanding. Iya. Yang membuat Pak Satria menyimpulkan kok kelas yang sekarang rasanya nggak kondusif gitu. Kalau menurut Pak Satria sendiri, kelas yang kondusif itu bayangannya Pak Satria kelas kondusif atau mungkin Pak Satria sebelumnya pernah mengalami angkatan yang sebelumnya, jadi tahu standarnya Pak Satria itu untuk kelas kondusif itu seperti apa? Iya. Kalau di kelas sebelumnya ya, Bu, sebelumnya sudah naik ke kelas ke tingkat selanjutnya ya, Bu. Di awal pembelajaran yang dulu, anak-anaknya itu bisa tertib, Bu. Ketika saya berikan tugas, mereka itu bisa mengerjakan selesai dengan baik, dengan tertib. Saya harapkan pembelajaran yang seperti apapun mereka juga bisa menjalaninya seperti itu, Bu. Kalau yang sekarang itu seperti saya pengen pembelajaran, misalnya saya pengen pembelajaran yang berkolaborasi aktif. Nah, terkadang anak itu berkolaborasi, akan tetapi aktifnya itu bukan aktif ke dalam pembelajaran, tapi dia aktifnya lebih ke bermain, jadi guyonan, jadi lebih ke tidak seriusnya gitu, Bu. Kalau boleh tahu, di awal kemarin, apakah Pak Satria sudah sempat mencoba untuk, kan kita kan diajarin ini ya, asesmen di awal. Iya, asesmen awal. Menurut Pak Satria, untuk anak-anak yang tidak selesai menggambar atau mungkin sudah selesai lalu mengganggu temannya, kalau menurut Pak Satria dari hasil observasinya, anak-anak yang ini tuh arahnya apakah karena memang anak-anak ini tidak tertarik dengan menggambar atau mungkin justru malah sebaliknya karena sudah ahli jadi bisa menyelesaikan dengan cepat. Kalau dari hasil asesmen awalnya Pak Satria itu khususnya dalam kegiatan menggambar ya, anak-anak ini hasil observasinya bagaimana dari ke-15 anak ini? Oke. Kalau dari hasil yang saya terapkan, dari hasil observasi yang pertama itu, mereka memiliki macam-macam karakter yang berbeda-beda, Bu. Dari yang estetik, dari yang video, dari yang visual, ya, Bu. Nah, akan tetapi di sini saya itu ketika menggambar saya jadikan satu semua untuk menggambar gitu. Jadi belum saya kelompok-kelompokkan gitu. Seperti itu. Oke. Padahal kan Pak Satria kan sudah ini ya, tadi saya simpulkan Pak Satria sebenarnya sudah melakukan observasi awal, tetapi pada prakteknya karena memang harus klasikal. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah di kelas itu Pak Satria mengajar sendiri
dengan Oh iya, 15 anak? iya. Di dalam kelas itu kebetulan saya mengajar sendiri Bu dengan 15 anak itu karena saya rasa saya sanggup untuk memberikan pembelajaran kepada 15 anak tersebut gitu Bu. Oke. Ini kan sekarang sudah berjalan hampir 2 bulan ya Pak. Dan memang Iya, kita kan tidak bisa ya kalau membandingkan dengan angkatan sebelumnya. Jadi kalau dengan iya, angkatan yang sekarang, menurut Pak Satria dengan hasil observasi tadi untuk anak yang visual mungkin akan lebih tertib karena kan bisa fokus untuk terus iya, memperhatikan Pak Satria. Nah, memperhatikan. kalau untuk anak-anak yang auditori juga mungkin dengan Pak Satria menjelaskan dengan kalimat itu Iya, masih bisa diikuti lah. Kalau untuk anak kinestetik kira-kira kalau Pak Satria melihat sebagai guru menggambar, adakah teknik yang supaya anak-anak yang kinestetik pun tetap bisa menggambar, tetap bisa mengikuti yang karena kalau menggambar itu kan fokusnya kan memang visual ya. Nah, visual. kalau dari Pak Satria sendiri sejauh ini mengajar menggambar, kira-kira apakah pernah terpikir ide kalau anak kinestetik supaya bisa mengikuti menggambar? Karena kan mereka juga butuh ilmu ya Pak, butuh pengetahuan. Jadi kalau menurut Pak Satria, apakah sudah setelah melihat anak-anak ini, untuk khususnya untuk anak-anak yang aktif kinestetik mungkin ya, kita sih nggak bilang mereka nakal ya. Tapi untuk Iya. anak-anak yang aktif ini, apakah Pak Satria sudah terpikir kira-kira teknik apa ini yang bisa berguna untuk anak-anak yang aktif kinestetik ini? Oke, siap. Sempat dari yang setelah saya dengarkan dari perkataannya Bu Josepi barusan ini, saya terbesit di pikiran saya itu untuk menghadirkan anak kinestetik itu dengan ruangannya langsung gitu Bu, langsung kita tujukan. Misalnya anak kinestetik itu kita tujukan ke, ayo nak kita menggambar, misalnya menggambar pohon. Ayo kita keluar, kita ajak anak itu untuk mengamati pohon, terus untuk menggambarkannya. Itu yang terbesit di pikiran saya sekarang ini seperti itu Bu. Mungkin itu akan jadi solusi. Kalau menurut Bu Josep itu gimana Bu masukannya? Apakah bisa atau gimana itu Bu? Yang bagus sih Pak. Karena biasanya memang anak kinestetik mungkin tidak bisa lama di dalam satu ruangan. Ya, Solusi yang bisa dicoba itu. Tapi untuk lingkungan sekolah Pak Satria sendiri, ya, kira-kira apakah bisa mendukung ide yang barusan Pak Satria sampaikan? oh iya. Kebetulan di lingkungan sekolah yang saya ajar ini kebetulan mendukung Bu, karena kita lingkungan hijau ada, untuk lingkungan kerja di tetangga sekolah itu juga ada lingkungan kerja seperti pembuat kerajinan juga ada Bu. Jadi kan untuk objek-objek contohnya itu saya rasa sudah komplit itu Bu, sudah ada seperti itu. Jadi justru nanti malah Pak Satria bisa mempraktekkan berpusat pada murid ya. Karena kalau Iya, menggambar itu kan selama ini kan Pak Satria mungkin yang Pak Satria yang di depan. iya, Justru dengan solusi yang tadi yang Pak Satria sampaikan sudah bagus dan saya melihat itu nanti justru berpotensi bisa anak-anak bisa bebas memilih sendiri iya, kesukaannya. Dan iya, memang betul sih untuk anak kinestetik memang perlu pengalaman langsung kan. iya, Itu tadi solusi yang Pak Satria sampaikan, cuman iya, dari yang Pak Satria sampaikan tadi idenya dengan membawa anak-anak keluar, apakah Pak Satria juga ada planning preventif? Karena kan saya mengingat tadi Pak Satria menyampaikan, Pak Satria kan juga sendiri, iya, 15 sendiri. anak tuh bilang sedikit ya sedikit, banyak ya banyak, apalagi Iya, kalau di luar iya, ruangan ya Pak. Kalau betul. Pak Satria sendiri, apakah punya ide yang lain untuk tindakan preventifnya? Mengingat anak aktif tuh takutnya nanti Pak Satria baru fokus ke satu, yang lainnya kemana? Gimana Pak Iya. kira-kira? Oke, mungkin saya akan ya kalau menurut saya itu saya mungkin akan mengambil langkah berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa saya ajak kerjasama itu, Bu. Atau mungkin saya menghadirkan satu sosok, orang tua, kerjasama dengan orang tua untuk
menghadirkan orang tua untuk membimbing anak itu bisa kerjasama dengan orang tua dan juga memperhatikan pekerjaan orang tua. Jadi saya bisa menghandle semua pembelajaran gitu, atau juga bisa melalui menghadirkan pelatih atau mungkin tutor yang ahli dalam bidangnya, seperti itu Bu. Nah, bagus idenya Pak Satria, oke. Oke. Selanjutnya berarti kan tadi dari yang sudah kita bahas ada 2 ide yang Pak Satria rencanakan ya. Tadi mengajak anak-anak langsung lihat benda nyatanya supaya juga untuk menyalurkan energi anak-anak kinestetik ini ya, anak-anak yang aktif. Terus tadi juga untuk tindakan preventifnya juga Pak Satria punya planning untuk berkolaborasi. Nah itu mungkin dengan guru yang lain, mungkin guru yang sedang tidak mengajar, atau mungkin malah mendatangkan narasumber gitu ya, jadi yang ngajar orang lain, Pak Satria fokus dengan anak-anak atau mungkin orang tua murid. Dari tadi beberapa solusi yang sudah disebutkan Pak Satria tadi, kalau dalam waktu dekat nih, kira-kira mana yang bisa direalisasikan dulu ini Pak? Oke, kalau dalam waktu dekat mungkin saya akan merealisasikannya kepada menghadirkan tempatnya langsung kepada anak-anak. Baru kalau itu sudah berjalan dengan baik, baru saya akan berlanjut kepada mencarikan narasumber dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua, seperti itu. Oke. Ya. Seperti itu yang langkah pertama ya yang dicoba ya Pak ya. Iya. Kira-kira kapan ini mau dicoba? Kapan kelasnya Pak Satria? Mulai lagi. Mungkin saya akan coba secepatnya Bu. Mungkin untuk jadwal pelajaran yang akan datang mungkin akan saya coba dulu Bu. Seperti itu. Ini yang terdekat berarti hari apa ini Pak kelasnya? Ada jadwal lagi itu besok hari Sabtu Bu. Mungkin akan saya terapkan di besok hari Sabtu. Mungkin akan saya mulai diterapkan mulai hari Sabtu besok. Siap. Ya. Jadi ini karena waktu kita nggak bisa panjang ya Pak, terbatas. Iya Bu. Nggak apa-apa Bu. Dari sesi kita ini, kalau saya boleh review kembali apa saja ini Pak tadi, apakah sudah ada solusi-solusi yang Pak Satria simpulkan? Iya, saya simpulkan saya akan menghadirkan pembelajaran praktik yang baik kepada anak-anak, lebih ke aktif ke dalam pembelajaran untuk berpihak kepada anak dengan menghadirkan lingkungan sekitar langsung kepada anak-anak agar anak-anak bisa belajar lebih efektif dan tidak terbuang waktunya untuk bermain, seperti itu Bu. Dan juga melaksanakan pembelajaran dengan kolaborasi teman sejawat, menghadirkan narasumber. Ya, seperti itu yang akan saya laksanakan pembelajaran yang akan datang. Oke Pak Satria. Saya lagi mohon maaf ini karena waktunya terbatas. Saya berharap sesi siang ini bisa membantu ya Pak. Iya Bu, siap. Terima kasih. Dipikirkan oleh Pak Satria bisa terrealisasi, bisa segera diterapkan. Saya tunggu nanti update-nya, berarti hari Sabtu ya Pak mau dicoba. Hari Sabtu. Saya berharap bisa saya laksanakan hari Sabtu. Dengan lancar. Saya tunggu update-nya. Ya, terima kasih Pak Satria, selamat siang. Ya, saya juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing bersama saya Bu Susepi. Terima kasih Bu. Semangat Pak Satria. Ya, siap, semangat.